Beda. Ini kan orang ini nyari pembenaran, bukan nyari kebenaran, beda. Itu pembenaran itu pokoknya kan. Ini, tapi kalau kebenaran ya pasti beda lah dengan pembenaran. Ini pembenaran sama kebenaran. Ini orang ini nyari pembenaran. Hanya menurut dia aja yang tidak pernah mengklarifikasi. Loh, ketika dia datang nanya rumahnya Bunda, dia kan nggak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Khamsah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Beberapa pekan yang lalu, ya, Bambang Trimulyono itu sering menyebut-nyebut nama sahabat atau teman sekolahnya Jokowi yang bernama Pak Mahmud Nurwindu, ya. Karena menurutnya Pak Mahmud Nurwindu ini adalah teman sekolahnya Pak Jokowi, tetapi kemudian dibantah oleh Bambang Trimulyono, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud Nurwindu itu adalah berita yang tidak kuat, ya, yang tidak valid. Mahmud Nurwindu, ya. Ada orang bernama Mahmud Nurwindu, ya, mengaku teman SMA sebangku, otomatis kan sekelas kalau sebangku, kelas 1, 2, 3. Ya, sudah sama konfirmasi. Ya, di mana itu rumahnya beliau? Di Mijen. Ya. Ternyata beliau nggak bisa ngaku. Ya nggak bisa jawab. Karena kemudian karena saya desak terus lewat WA, ada centang birunya kan berarti dia sudah baca. Nggak dijawab, saya desak terus, lama-lama diblokir. Begitu. Sama Mahmud Nurwindu. Tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Berarti kalau Mahmud bohong, ya, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi ditekan Jokowi. Atau bagaimana? Ya Mahmud ya goblok, kenapa disuruh bohong? Mau. Ya dia disuap dengan jabatan. Kan tidak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya, misalkan, padahal enggak. Ya tentu ada keuntungan bagi dia. Terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? Sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Kujang. Sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Ini serius loh. Haknya Mahmud itu jelas kabar bohong, dia nggak pernah sebangku. Nggak pernah sebangku, ngaku sebangku. Iya. Terus WA-nya yang dicentang-centang terus ya diblokir masih kesimpan. Masih. Jangan dihapus. Masih. Itu jadi bukti nanti. Iya. Dan itu saya tulis di buku kedua, screenshot WA-nya itu. Bukti komunikasi saya dengan Mahmud. Kalau bener ngapain diblokir? Temui aja kan gitu. Sudah saya temui sebelumnya. Dia diam. Ya toh? Saya pulang nggak puas. Jawab dong, jawab. Gitu. Screenshotnya nanti saya tampilkan di sini boleh? Boleh. Oke. Gitu. Nah, ternyata belakangan kemudian Pak Mahmud Nurwindu itu muncul ke permukaan dan membongkar semuanya, ya, terkait dengan berbagai peristiwa, ya, yang mengitari viralnya isu daripada dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, bahwa pada suatu waktu Pak Mahmud Nurwindu itu didatangi oleh seseorang, ya, datang ke rumahnya, ya, mempertanyakan istri beliau, ya, dan dijawab bahwa betul ini adalah rumah yang bersangkutan. Lalu kemudian meminta nomor Pak Mahmud Nurwindu, padahal yang datang itu adalah Bambang Trimulyono. Dia hanya bercerita tentang urusan politik, bahwa nanti ini akan dihubungkan antara Pak Andika Perkasa dengan Gibran, ya, pada pemilu 2024. Nah, begitu yang disampaikan. Selebihnya kita akan simak dulu seperti apa pernyataan daripada Pak Mahmud Nurwindu ini, menceritakan bagaimana situasi yang mengitari, ya, isu di balik viralnya ijazah palsu Pak Jokowi ini. Memang temen SMA-nya Pak Jokowi, Pak, dulu. Betul. Jadi kita masuk itu ke SMA 6 atau waktu itu disebut SMPP. SMP apa, Pak? 40. SMPP itu singkatnya Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40. Tahun 1980 di bulan April itu ijazahnya. Jadi kelihatan kok 4 tahun, tapi sebenarnya 3,5 tahun itu, 3,5 tahun, karena setengah tahunnya diundurkan. Semuanya waktu itu ya kena semua mundur itu keputusan Menteri PDK Pak Daud Yusuf.
Nah, Bapak teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 Ya, berarti? saya teman kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan di kelas 1 kita ini satu bangku. Oh, satu bangku sama Presiden? Sama Pak Jokowi. Pak itu Jokowi, satu ya, bangku. benar. Ya. Sampai kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit tipes, pernah pinjam catatan ke rumah, jadi saya masih ingat lah kelas 1. Oh, pinjam. Akhirnya kenal, kenapa? Karena kelas 1 itu saya bisa sebangku dengan beliau ya. Karena saya sudah kenal sebelumnya lewat tetangga yang teman SMP. Gitu. Makanya karena masuk tema baru, ya kita nyari yang udah kenal lah. iya. Udah kita Di sebangku. satu bangku aja. Lah kok bisa-bisanya Bambang Tri itu bilang bahwa Pak Mahmud bohong gitu? Ya, orang bisa aja ngomong sesuka hatinya, tapi kan semua kita berdasarkan fakta kan. Fakta, saya juga punya ijazah, Pak Jokowi juga punya ijazah, dan teman-teman juga tahu bahwa yang kita alumni SMA Negeri 6 Solo atau saat itu disebut SNPP. 40. Artinya ya selain menurut Bapak tapi juga ada saksi-saksi yang lain lah dan Iya gitu lah. Pak ya. Iya. Karena teman seangkatan itu bisa menjadi ya apa pemberian keterangan gitu Iya ya pasti bahwa kalau ditanya teman-teman keterangan pasti ya Pak Jokowi itu pernah SMA 6 atau SMP 40 saat itu, dan masuknya pun tahun 77 Januari, tapi lulusnya memang tahun 80 tapi bulan April karena ada pengunduran setengah tahun waktu itu mendikbudnya kalau misalnya Daud Yusuf apa itu ya, itu diundurkan setengah tahun. Oke. Pak, Bapak sendiri kenal sama Bambang Tri, Pak? Saya tidak kenal sebenarnya, saya tidak sebenarnya. Cuman kalau saya kronologi dengan dia konten Yusuf dengan si Nur Sugi itu, memang kalau saya ceritakan, saya tidak tahu persis kapan ya, tapi kira-kira setahun yang lalu lah, mungkin awal tahun atau akhir tahun, saya nggak begitu ingat ya, itu ingat itu. Di siang saya pas duduk di rumah sendiri itu ada orang datang, tapi nanya, apa betul ini rumahnya Ibu Dina? Ya saya jawab betul, betul rumahnya Ibu Dina. Bu Dina itu apa, Pak? Bu Dina itu istri saya. Oke, lanjut Pak. Cuman saya nggak ngomong kalau istri saya nggak ngomong ya. Saya tanya langsung, ada apa? Dan Anda siapa? Perlunya apa? Dia jawab, saya Bambang Tri, penulis buku undercover. Ya. Sedikit banyak saya kan baca dengar dari baca di media, dengar ini, oh Bambang Tri ini. Saya tanya ada apa, urusannya apa Anda datang ke sini. Tapi yang dia jawab itu bukan masa, tapi nggak jawab gimana, dia juga tidak mengkonfirmasi apakah yang dihadapi itu Pak Mahmud Nurwindu atau tidak konfirmasi dia sekali. Nggak kenal Bapak intinya. Dan saya nggak kenal. Dan Bapak juga nggak kenal, dia juga nggak. Mungkin tahu saya mungkin dari media, apa wajah atau apa nggak ngerti kita ya. Tapi dia tidak mengkonfirmasi yang dihadapi itu adalah Pak Mahmud Nurwindu, dia tidak menurut sama sekali. Tuh. Kemudian justru yang ditanyakan bukan soal kalau memang betul itu dia konfirmasi saya soal ijazah. Soal itu nggak ada. Di situ justru dia ngomong bahasanya nanti ada pasangan calon presiden itu Pak Andika dan Gibran. Mas Gibran. Nah, ujung-ujungnya dia minta dikenalkan atau minta nomor HP-nya. Nomor HP siapa, Pak? HP-nya Pak Mas Gibran. Oke, berarti udah Mas Gibran berarti udah jadi wali kota itu kemarin. Udah wali kota. Cuman ya saya walaupun saya tuh hanya kenal wajah atau kadang ketemu, tapi kan kita nggak kenal Intan ya, karena itu anaknya Pak Jokowi, jadi kita kadang kenal bapaknya kan dengan anaknya kan belum Intan gitu. Saya ngomong saya tidak punya nomornya, punya pun saya juga tidak kasih karena minta nomornya orang itu harus izin yang punya. Etika ya Pak. Nah ini kan kita pakai etika. Habis itu ya saya silakan pergi karena udah nggak ada urusan kan, ya pergi gitu aja. Selisih berapa hari ada WA masuk ke saya. Soal ini rame-rame soal SMA ini, karena saya anggap ngapain saya mengkonfirmasi yang seperti itu, wong jelas nggak jelas juntrungnya, dia juga tidak memperkenalkan diri, dan WA yang masuk ke satu jika tidak ada namanya, berarti kan selama ini kan kita tidak menyimpan nomornya dia atau tidak saya memori kan, karena memang tidak kenal. Hanya saya baca, kadang saya baca, kadang nggak saya baca, kadang juga kalau kirim gambar juga nggak tak buka. Pak Nusewu, itu bentuk WhatsApp-nya apa? Dia ngasih tahu informasi kah, nanya kah, atau apa?
Rata-rata informasi. Oh, oke. Jadi tidak pernah konfirmasi Informasi, apakah yang punya nomor telepon ini benar Pak Mahmud itu enggak. Iya. Nah, Dia cuma ngasih informasi tentang ijazah palsu ya, Pak Jokowi gitu. enggak, soal macam-macam lah, ini menyangkut sekolah, menyangkut ini, saya sudah agak lupa lah itu soal itu. Nah, karena saya nggak respon, kemudian dia telepon WA juga, tapi teleponnya udah tak anggap sudah nggak punya orang etika. Iya. Karena udah jam 11 malam lebih orang telepon, dan di situ tidak ada memorinya siapa, karena hanya muncul nama aja, berarti kan tidak tahu, bukan saya anggap saya tidak kenal kan, ya saya nggak jawab. Lama-lama karena saya merasa terganggu, 1, 2, 3 kali dan teleponnya pasti di atas jam 11, saya blok. Ya udah itu aja sebenarnya, jadi nggak ada konfirmasi apapun. Berarti bahkan nggak ada pada saat Bapak ketemu dan ngobrol itu memang benar-benar tidak ada topik soal ijazah-ijazahan. Tidak ada sama sekali. Dia hanya ngomong sama saya bahwa nanti ada muncul calon. Yang untuk pilpres itu Andika dan Gibran. Ujung-ujungnya dia mungkin perasaan dia, saya kenal Gibran, dia minta nomornya. Nah, saya nggak mau, apalagi pejabat publik, ya jelas tidak kasih, walaupun saya tidak punya pun juga tidak kasih, karena kita punya etika, ngasih nomor orang itu. Jadi kalau kita simak pernyataan dari Pak Mahmud Nurwindu, ya bahwa ternyata sebelum viralnya ya Bambang Trimulyono dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, ya ternyata Pak Mahmud Nurwindu ini sudah pernah didatangi oleh orang yang bernama Bambang Trimulyono. Ya, hanya saja kedatangannya itu adalah urusan politik, ya tidak berbicara tentang ijazah palsu, ya. Lalu kemudian dia menyodorkan bahwa nanti Pak Andika Perkasa dengan Gibran di pemilu 2024 dan meminta nomor telepon daripada Pak Mahmud Nurwindu. Dalam perjalanannya Pak Mahmud Nurwindu ini sering ditelepon, ya, tetapi itu tidak diangkat karena tidak ada nama, ya, tidak dikenal. Katanya Pak Mahmud bahwa ini biasa menelpon sampai tengah-tengah malam, ya, dan ini kan sangat tidak etis, ya. Orang yang sudah kita tidak kenal, ya, kita berani-berani menelpon orang di tengah-tengah malam begitu. Artinya itu orang bisa saja menduga bahwa ini adalah upaya-upaya untuk mengganggu, ya, upaya-upaya teror jika kemudian menelpon di tengah-tengah malam. Akhirnya kemudian Pak Mahmud Nurwindu berkesimpulan untuk kemudian memblokir nomor tersebut. Sehingga nampaklah bahwa kalau kemudian beberapa pekan ini viral dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, ya ternyata ini tidak bisa dilihat tunggal, ya, bahwa ada banyak peristiwa, ada banyak situasi yang mengitari hingga munculnya, ya, opini, narasi tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang puncaknya kemudian menjadi viral ketika Bambang Trimulyono itu muncul di podcast Suginur, ya, yang kemudian dipandu sampai pada proses mubahalah yang kemudian betul-betul mengagetkan publik Indonesia, karena mubahalah ini adalah hal yang sangat esensi dalam ajaran agama kita, karena ini adalah sebuah sumpah atas nama Allah. Dari proses mubahalah inilah yang kemudian membuat publik itu terbawa isu, ya, terbawa arus dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Trimulyono, bahwa jangan-jangan apa yang disampaikan itu benar, karena dari mimiknya, gaya bahasanya, suaranya itu betul-betul cukup meyakinkan, ya. Tetapi pada akhirnya karena proses mubahalah ini yang kemudian tidak mengikuti kaidah-kaidah syariat agama, ujung-ujungnya dia kemudian, ya, dipidana karena diduga melanggar, ya, undang-undang penistaan agama, pasal penistaan agama, dan sekarang sudah ditahan. Nah, dari situasi ini apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud Nurwindu bahwa dulu pernah didatangi oleh Bambang Trimulyono menyodorkan soal agenda politik, ya, antara Pak Andika dengan Gibran, ini yang kemudian menyita dan menimbulkan tanda tanya bagi kita semua, bahwa sebenarnya ada skenario apa di balik ini semua, ya, dan bahwa kita sudah
mulai bisa melihat benang merahnya dari berbagai keterangan-keterangan dari sahabat-sahabat dan rekan-rekan Pak Jokowi, ya, bahwa dugaan ijazah palsu ini sebenarnya adalah sebuah agenda untuk kemudian betul-betul melemahkan dan menyerang Pak Jokowi. Karena dari berbagai keterangan-keterangan itu ya nampak bahwa apa yang ditudingkan kepada Pak Jokowi itu tidaklah benar, tidaklah kuat. Karena fakta-fakta yang dimunculkan oleh teman-teman Pak Jokowi bahwa soal ijazah teman sekolahnya itu juga cukup meyakinkan. Nah, namun demikian karena ini sudah berproses di pengadilan, ya kita akan lihat nanti akan seperti apa hasil akhir dari proses di pengadilan ini. Kita berharap bahwa informasi-informasi positif akan selalu kita munculkan untuk mengedukasi publik Indonesia agar tidak ikut-ikutan dan mudah mempercayai berita yang belum divalidasi dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.